Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, mengungkap kisi-kisi pemain seleranya untuk dibawa ke dalam skuad. Nova Arianto mengaku tak mengutamakan pemain dari latar belakang akademi, klub, bahkan sepak terjang di masa lalu. Ia hanya melihat performa pemain saat beraksi di depan matanya. Ex-pelatih Timnas Indonesia U17 itu menegaskan ada indikator khusus yang diterapkan dalam memilih pemain. Nova ingin skuad bentukannya sesuai dengan kebutuhan kolektif. Secara standar kami punya kriteria, dan saya berharap pemain bisa paham dan bisa belajar dari situasi ini, sehingga dapat pemain yang kami mau, ucapnya. Timnas Indonesia U20 sedang menjalani pemusatan latihan di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Ini merupakan tahap lanjutan dari fase pertama yang bergulir pada 2-10 Desember. Nova yang beken karena selebrasi suster ngesot semasa jadi pemain itu, puas dengan perkembangan pemain yang hadir dalam pemusatan latihan. Mereka merasa optimisme Timnas Indonesia U20 bisa bersinar di agenda terdekat, yakni Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Ex-pelatih Timnas Kanada John Herdman santer dikabarkan sebagai calon kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Herdman yang juga mantan juru taktik Toronto FC itu dilaporkan bakal diikat dengan kontrak berdurasi menengah serta target besar. Menurut laporan media Kanada, Canadian Soccer Daily, pelatih 50 tahun tersebut dikabarkan menerima bayaran sekitar 40.000 USD, setara 670 juta rupiah per bulan. Jika resmi didapuk, tugas pelatih anyar tim Garuda bagi Herdman menjadi kepelatihan pertamanya setelah mengakhiri tugas di Toronto FC usai musim MLS 2024. Tak hanya timnas senior, Herdman dikabarkan mendapat tugas menangani timnas U23. Penugasan ganda itu disebut untuk mempercepat jalur promosi pemain muda ke level senior. Media Kanada lainnya, Waking the Red, melaporkan Herdman akan dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun berikutnya. Skema itu memberi peluang kerjasama hingga 2030, sekaligus menjamin kesinambungan program kepelatihan. Herdman diproyeksikan bertahan hingga berakhirnya masa jabatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2027. Durasi tersebut diharapkan memberikan stabilitas dalam pembangunan timnas. Agenda besar Timnas Indonesia ialah menuju Piala Asia 2027. Pada edisi Piala Asia 2023, langkah timnas terhenti di babak 16 besar dan target barunya disebut bakal ditingkatkan di bawah kepemimpinan pelatih anyar. Timnas Indonesia juga masih akan berjuang memburu Piala Dunia 2030. Jordi Cruyff pada 25 Februari 2025 diumumkan PSSI menjadi penasihat teknis Timnas Indonesia, tugasnya membantu Patrick Kluivert dan kolega, yang berakhir dengan kegagalan. Usai Patrick Kluivert dan kolega dipecat PSSI usai gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, awalnya pihak PSSI menyebut bahwa Cruyff masih bertahan di Timnas Indonesia pasca cabutnya Kluivert dan kawan-kawan. Namun dalam beberapa bulan terakhir ia kasak-kasuk mencari pekerjaan baru, bukan fokus pada pembinaan teknis yang jadi tugasnya di Timnas Indonesia. Ex-Manchester United dan Barcelona itu woro-woro ke klub Ajax Amsterdam. Terbaru, Ajax Amsterdam dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Jordi Cruyff untuk mengisi posisi direktur teknik hingga musim panas 2028. Jordi Cruyff akan menandatangani kontrak jangka panjang di Johan Cruyff Arena dan memimpin arah teknis Ajax dalam beberapa tahun ke depan. Proses negosiasi antara Ajax dan Jordi Cruyff disebut berjalan sangat cepat dalam sepekan terakhir. Aksi Cruyff ini pun dirasa sangat tidak elok. Saat ia diumumkan jadi penasihat teknis, PSSI gelar konferensi pers untuk menyambutnya. Namun saat ini setelah capai kata sepakat dengan Ajax, Cruyff sama sekali tidak membuat pernyataan untuk pamit. Dari rumor hingga menjadi kenyataan bakal bergabung dengan Ajax, Cruyff sempat bungkam dan ogah memberikan keterangan. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberi sinyal kuat terkait masa depan Elkan Bagot. Bek berpaspor Indonesia itu berpeluang kembali dipinjamkan ke klub lain, lantaran sang pelatih menilai perkembangannya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tim utama. Sepanjak musim 2025-2026, Elkan Bagot belum juga mencatatkan debut bersama tim senior Ipswich Town. Pemain bertinggi badan 196 cm tersebut baru tampil bersama Ipswich Town U21 setelah dalam 3 musim terakhir lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di sejumlah klub seperti Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool. McKenna menegaskan bahwa Elkan Bagot sebenarnya hanya kurang beruntung.
Menurutnya, sulitnya menembus tim utama disebabkan skuad senior Ipswich Town saat ini dipenuhi pemain-pemain berpengalaman. Pelatih asal Irlandia Utara itu menjelaskan bahwa komposisi tim utama Ipswich Town relatif stabil sepanjang musim, sehingga peluang bagi pemain muda menjadi sangat terbatas. Meski demikian, McKenna menegaskan bahwa Elkan Bagot tidak boleh patah semangat. Ia justru menilai bek timnas Indonesia itu sebagai aset berharga yang terus menunjukkan perkembangan positif di sesi latihan. Karena alasan tersebut, McKenna membuka peluang Elkan Bagot kembali dipinjamkan pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2026 demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Namun kebutuhan akan jam terbang tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan Ipswich Town. Kini masa depan Elkan Bagot di Ipswich Town kembali menjadi sorotan. Keputusan peminjaman atau bertahan di Portman Road akan sangat menentukan kelanjutan karier bek timnas Indonesia tersebut di sepak bola Inggris. Mantan pelatih timnas Kanada, John Herdman, semakin dekat dengan kursi pelatih timnas Indonesia, menyusul kabar dirinya telah mencapai kata sepakat dengan PSSI untuk menukangi skuad Garuda hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Berita tercapainya kesepakatan antara John Herdman dengan PSSI pertama dibocorkan media asal Kanada, Waking the Red, yang menyebutkan bahwa Herdman setuju dengan tawaran yang diajukan PSSI. Kedua belah pihak sepakat berupa kontrak 2+3 tahun. Herdman mendapat masa kerja awal 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 2030, tulis Waking the Red. Proposal kontrak jangka menengah ini memberi sebuah kepastian dan keberlanjutan yang selama ini masalah bagi timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga menggaransi Herdman diproyeksikan tetap menjabat hingga berakhirnya masa kepemimpinan Erick Thohir pada 2027. Dalam proposal juga disebutkan PSSI memberikan target tinggi untuk pelatih berkebangsaan Inggris itu, yakni membawa timnas Indonesia menembus perempat final Piala Asia 2027. Meski belum diumumkan secara resmi, namun kemungkinan dia akan diperkenalkan kepada publik awal Januari 2026. Herdman sendiri dijadwalkan tiba di Jakarta pada 5 Januari 2026. Seperti era STI dan Patrick Kluivert, John Herdman akan membawa sejumlah asisten pelatih kepercayaannya. Selain itu, 1 hingga 3 pelatih lokal juga akan dilibatkan sebagai bagian dari staf kepelatihan timnas. Bintang Persib Bandung Mark Klok menggoda Maarten Paes untuk memperkuat Pangeran Biru. Ajakan itu membuat Bobotoh heboh. Isu kepindahan Maarten Paes ke Persib Bandung memang menjadi perbincangan hangat di bursa transfer. Situasi semakin memanas setelah sang kiper kedapatan tengah berlibur di kawasan Asia, yang kemudian memicu berbagai asumsi liar di kalangan penggemar. Merasa namanya terus diseret dalam kabar tak jelas, Paes akhirnya memberikan klarifikasi langsung melalui akun X miliknya. Ia meminta publik tidak mudah percaya pada rumor yang beredar tanpa dasar kuat. Paes juga menegaskan bahwa statusnya saat ini masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga akhir 2026. Ia memastikan fokusnya kini adalah menjalani masa libur sambil menjaga kebugaran jelang musim baru. Menariknya, bantahan keras dari Maarten Paes tak serta-merta memadamkan antusiasme kubu Persib Bandung. Secara mengejutkan, Mark Klok yang merupakan gelandang andalan sekaligus wakil kapten Maung Bandung justru melontarkan ajakan terbuka melalui media sosial, "Come to Bandung," komentar Mark Klok. Komentar singkat tersebut langsung menyedot perhatian publik. Di satu sisi, Paes telah memberikan klarifikasi tegas soal masa depannya. Namun di sisi lain, rayuan terbuka dari pemain kunci Persib justru menambah bumbu drama. Situasi ini membuat rumor transfer Maarten Paes ke Persib Bandung semakin menarik untuk diikuti. Antara bantahan resmi sang pemain dan godaan manis dari dalam tim peminat, saga ini masih menyisakan banyak tanda tanya di benak para pecinta sepak bola nasional. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Silt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Silt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini, pesepak bola 22 tahun kelahiran ED Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Silt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg, klub yang kini bertengger di peringkat 15 Bundesliga, kasta tertinggi Liga Jerman. "Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya," ujar Jensen Silt. Jensen Silt merasa dekat dengan Indonesia melalui makanan. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Silt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Silt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland.